Tama hanya bisa menghela nafas. Nona Fei, Anda telah banyak membantu saya dalam hal ini. Tidak perlu datang sejauh ini untuk melempar secara langsung. Sinta berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Renza, kebaikanmu seberat gunung. Aku baru saja melakukan hal seperti itu, jadi sulit untuk membicarakannya. Faktanya, Sinta juga tahu bahwa sejak Tama berada di Hong Kong, dia pasti akan menjaga Hedi tetap aman dan sehat. Dan meskipun dia mengatakan bahwa dia datang ke Hong Kong untuk memastikan bahwa Hedi aman, dia sebenarnya ingin datang dan bertemu Tama. Bagaimanapun, dia adalah dermawannya, dan dia adalah orang yang dia pikirkan siang dan malam. Dia juga berharap untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertemu dengannya. Dan kali ini datang ke Hong Kong, menurutnya, adalah waktu yang paling tepat untuk melihat Tama sekarang. Tama tidak pernah berpikir bahwa Sinta akan datang, tetapi kemudian dia memikirkannya. Kedatangan Sinta menambahkan sedikit drama dalam masalah ini. Jadi, dia memandang guru, tersenyum dengan sengaja, dan berkata, karena Nona Fei telah datang sejauh ini, saya harus pergi ke bandara untuk menemuinya di sore hari. Mari kita bertemu di bandara di sore hari. Tindakan mengundang Sinta akan membawa masalah bagi Tama dan membuatnya merasa tidak puas. Tetapi ketika dia mengatakan ini sambil tersenyum, batu besar di hatinya langsung menghilang tanpa jejak. Dia sangat senang sehingga dia ingin memberitahu Tama bahwa tidak ada masalah. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Tama pasti akan datang ke bandara untuk menjemput Hedi di sore hari, dan dia hanya mampir. Jadi, dia berkata dengan gembira, itu kerja keras, Tuan Renza, sampai jumpa di bandara. Oke, sampai jumpa di bandara. Tama sengaja membuat kata-kata melihatmu di bandara dengan sangat jelas, dan kemudian dia menutup telepon. Sebaliknya guru bertanya, Tuan Renza, apakah kamu punya teman yang datang ke Hong Kong? Ya, Tama tersenyum dan berkata, Nona Sinta dari keluarga Fei di Amerika Serikat. Saya tidak tahu apakah Tuan Leo mendengar tentang dia. Apakah kamu memilikinya? Guru tertegun dan berseru, Nona Fei? Apakah itu Nona Fei yang baru saja mengambil alih keluarga Fei, dan menjadi kepala dan ketua keluarga Fei? Ya, itu dia. Tama tersenyum sedikit. Nona Fei akan datang ke Hong Kong untuk membantu saya dengan beberapa tugas, dan akan berada di sini di sore hari. Dalam hati guru, rasa hormat terhadap Tama naik ke tingkat yang baru. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tama bukan hanya penguasa Cataclysmic Front, tetapi juga memiliki hubungan yang mendalam dengan isu Siping, dan bahkan memiliki kontak dekat dengan keluarga Fei. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Tama akan memiliki wajah sebesar itu. Sinta Fei bisa terbang dari Amerika Serikat untuk membantunya secara langsung. Dia tahu bahwa keluarga Fei adalah keluarga Indonesia terbesar kedua di Amerika Serikat. Kekuatan sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari keluarga Leonardo di Hong Kong. Itu milik Liga Raksasa Top mutlak. Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih bertekad untuk menjilat Tama dan berusaha mengubahnya menjadi menantu. Dia berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, saya hanya bernilai 100 miliar dolar Hong Kong, dan jika saya mengubahnya menjadi dolar AS, itu hanya akan lebih dari 10 miliar. Di depan kekuatan dan koneksi Tama, itu bahkan bukan sehelai rambut. Jika saya bisa mengejar Tama di baris ini, jaringan saya akan berkembang ke puncak dunia. Pada titik ini, guru buru-buru berkata kepada Tama dengan wajah penuh memohon, Tuan Renza, jika Anda akan menjemput Nona Fei di bandara pada sore hari, bisakah kamu membiarkan aku bersamamu? Sejujurnya, saya selalu ingin bertemu orang-orang dari keluarga Fei, dan keluarga Poland di Amerika Serikat, tetapi kedua keluarga ini jauh lebih kuat dari yang berikutnya, dan aku tidak pernah bisa menemukan kesempatan yang cocok. Alasan mengapa Tama ingin mengatakan ya di telepon menjemput Sinta di bandara, lebih baik menipu guru untuk pergi ke bandara. Tanpa diduga, bahkan sebelum dia membuka mulutnya,
Guru berinisiatif mengambil umpan. Jadi, dia tersenyum riang dan berkata, "Oke, ini masalah kecil. Karena Tuan Leo sangat ingin bertemu dengan Nona Fei, kamu bisa ikut denganku di sore hari." Mendengar bahwa Tama menyetujui permintaannya, guru sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menyembunyikannya. Orang terkaya yang pernah dia temui dalam hidupnya adalah keluarga Leonardo di Hong Kong. Namun, keluarga Leonardo tidak ada apa-apanya di depan keluarga Fei. Oleh karena itu, guru merasa jika dia memiliki kesempatan untuk mengenal keluarga Fei, itu akan menjadi terobosan besar baginya. Jadi, dia dengan senang hati berkata kepada Tama, "Tuan Renza, kita akan pergi ke restoran untuk makan siang nanti. Saya akan meminta istri saya untuk mempersiapkan terlebih dahulu, dan Jemima juga akan ikut dengan kami. Setelah makan, aku akan mengantar Bella dan kamu pergi ke bandara untuk menemui Nona Fei." Tama mengangguk dan berkata, "Pengaturannya cukup masuk akal, jadi kami hanya akan melakukan apa yang kamu katakan." Guru tersenyum dan buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong Tuan Renza, Nona Fei kali ini, ketika dia datang ke Hong Kong kali ini, di mana dia berencana untuk tinggal?" Saya ingat bahwa di Hong Kong, keluarga Fei tampaknya tidak memiliki properti apapun. Akan sedikit menghina jika kita membiarkan Nona Fei datang jauh-jauh untuk menginap di hotel. Jika nyaman, Tuan Renza dapat mengundang Nona Fei untuk tinggal di rumah saya juga. Di rumah, ada lebih dari selusin kamar di rumah sebelah, yang pasti cukup untuk Nona Fei dan pestanya. Tama tersenyum sedikit, "Ini, aku tidak bisa membuat keputusan untuknya, aku akan menunggu sampai dia datang." "Oke," guru mengangguk ringan. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza tunggu sebentar, saya akan menelepon istri saya dan memintanya untuk berpakaian lebih megah." Pada siang hari, Tama dan guru datang ke restoran kanton kelas atas yang telah dia pesan sejak lama. Pada saat ini, Bella sudah mengenakan gaun yang sangat bermartabat dan sedang menunggu di luar restoran. Melihat kedatangan konvoi tempat Tama dan guru berada, dia segera maju, dan setelah mobil berhenti, dia berinisiatif membukakan pintu di sisi kanan untuk Tama. Tama sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Bella yang dimanjakan akan mengambil inisiatif untuk membukakan pintu untuknya. Tepat saat dia hendak mengatakan beberapa kata sopan, Bella berkata dengan datar, "Tuan Renza, jamuannya sudah siap, tinggal menunggumu bergabung." Tama tersenyum dan berkata, "Nyonya Leo terlalu sopan." Bella buru-buru berkata, "Inilah yang seharusnya." Setelah berbicara, dia dengan cepat menambahkan, "Ngomong-ngomong Tuan Renza, saya tidak tahu apa yang Anda suka makan. Jadi saya menyapa bos di sini dan memintanya untuk menyiapkan sebagian dari semua hidangan, dan Anda dapat mencicipi sedikit dari masing-masing dan melihat apa yang paling Anda sukai." Tama melihat bahwa sikap Bella terhadapnya sedikit lebih baik daripada pagi ini, dan tahu itu pasti karena masalah Sinta telah membuat kekuatannya di matanya lebih kuat. Itulah sebabnya dia sangat tersanjung. Tapi Tama tidak terlalu peduli. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bahwa Bella berpakaian sedemikian rupa, dan akan bertemu Sinta dengan guru di sore hari. Tetapi jika dia menerima Hedi di bandara, bagaimana perasaannya? Pada saat ini, dia dan guru sama-sama keluar dari mobil. Guru berkata sambil tersenyum di sisi lain kepada istrinya, "Aku hampir tidak mengenali caramu berpakaian hari ini. Sepertinya kamu jauh lebih muda." Bella tersenyum malu-malu dan berkata, "Karena Anda ingin saya melihat tamu terhormat, aku harus berdandan dengan hati-hati, jadi kamu tidak boleh kehilangan muka." Pada saat ini, Tesla milik Jemima juga melaju ke pintu restoran. Setelah mobil berhenti, dia turun dari mobil, dan ketika dia melihat Tama, ekspresinya tanpa sadar melayang ke kegembiraan, dan kemudian dia berlari 2 langkah lebih cepat ke depan, dan berkata, "Maaf, Pak Renza, saya terlambat."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.